Baik, Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sektor unggulan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan wilayah di Kabupaten Timur Tengah Utara menggunakan teori basis ekspor. Berdasarkan data PDRB dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Timur Tengah Utara mempunyai sektor yang potensial, terutama pertanian lahan kering. Berdasarkan data PDRB, sektor pertanian memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timur Tengah Utara, mempunyai sektor yang potensial, terutama pertanian lahan kering. Berdasarkan data PDRB, sektor pertanian memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timur Tengah Utara. Meskipun demikian, adanya sumbangan yang besar dari sektor pertanian, tetapi tidak bisa mengatasi angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada urutan ke-8 dengan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 61,69 ribu jiwa atau 22,18%, di mana masyarakat Kabupaten Timur Tengah bergantung atau senantiasa mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama mereka untuk kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal ini, Kabupaten Timur Tengah merupakan kabupaten yang memiliki potensi yang unggul, sehingga di sini saya tertarik untuk menganalisis apa-apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Timur Tengah Utara dan bagaimana kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk mengembangkan sektor potensial ini. Yang berikutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Di sini jenis data yang saya gunakan itu bersifat sekunder, yaitu datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Timur Tengah Utara pada tahun 2017 sampai 2019 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2019, jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku ekonomi regional. Yang kedua, metode analisis. Adapun beberapa jenis metode analisis yang sering digunakan untuk menentukan sektor potensial menggunakan teori basis ekspor. Yang pertama, analisis Shifter. Yang kedua, analisis tipologi klasen. Yang ketiga, analisis overlay. Yang keempat, analisis location quotient. Tapi di sini saya memfokuskan pada analisis location quotient. Metode ini merupakan metode yang umum digunakan dalam model analisis ekonomi basis atau ekonomi basis ekspor yang merupakan langkah awal untuk memahami sektor kegiatan PDRB di suatu wilayah yang ingin kita analisis. Menggunakan analisis location quotient ini, kita bisa menentukan sektor unggulan dan sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Timur Tengah Utara. Cara untuk menentukannya itu apabila LQ lebih besar dari 1, maka itu dikatakan sebagai sektor basis atau sektor unggulan. Sedangkan jika nilai LQ-nya lebih kecil dari 1, maka itu dikatakan sebagai sektor non basis atau bukan sektor unggulan. Landasan teori yang saya gunakan di sini, yang pertama teori basis ekspor, yang kedua sektor ekonomi potensial. Dalam teori basis ekspor ini menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Teori ini digolongkan menjadi 2 kegiatan atau 2 sektor. Yang pertama sektor basis dan yang kedua sektor non basis. Sektor basis merupakan kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun keluar daerah, atau secara tidak langsung daerah mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Yang kedua, sektor non basis, sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam wilayah perekonomian tersebut. Yang kedua, sektor ekonomi potensial. Ekonomi potensial ini menjelaskan tentang pembangunan daerah terletak pada sumber daya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan atau meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah tersebut.
Yang berikutnya hasil analisis. Yang pertama, data PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2019. Data ini sangat digunakan dalam analisis location quotient untuk menentukan sektor potensial atau sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dengan adanya data ini dapat dijadikan sebagai pembanding dengan data PDRB yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, sehingga kita sebentar bisa menentukan mana yang menjadi sektor non basis dan sektor basis di Kabupaten Timur Tengah Utara. Melalui data ini sebentar juga kita bisa mengetahui ada beberapa lapangan usaha yang ada dalam data PDRB ini. Berdasarkan harga konstan ada 17 jenis lapangan usaha, di antaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa pendidikan, jasa perusahaan, real estate, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat datanya di samping dalam data PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya memperoleh data ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang berikutnya, data PDRB Kabupaten Timur Tengah Utara tahun 2017 sampai dengan 2019. Data ini saya memperolehnya dari Badan Pusat Statistik Timur Tengah Utara. Data ini digunakan dalam analisis location quotient untuk menentukan sektor non basis dan juga sektor basis, di mana adanya perbandingan antara antara PDRB Kabupaten TTU dengan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kita nanti bisa menentukan sektor basis dan sektor non basis. Datanya teman-teman bisa lihat di samping. Yang berikutnya hasil analisis location quotient. Berdasarkan hasil analisis, yaitu analisis menggunakan metode location quotient, Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2017 memiliki 5 sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif atau dengan nilai LQ-nya lebih besar dari 1, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, sektor transportasi dan pergudangan. Yang ketiga, sektor real estate. Yang keempat, sektor pertambangan dan penggalian. Dan yang kelima, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 6 sektor yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, sektor transportasi dan pergudangan. Yang ketiga, sektor pertambangan dan penggalian. Yang keempat, sektor real estate. Yang kelima, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Dan yang keenam, ada di sektor jasa lainnya. Sedangkan pada tahun 2019 itu mengalami penurunan, di mana sektor jasa lainnya tidak termasuk lagi dalam sektor potensial atau sektor basis. Di sektor pada tahun 2019 ini sudah ada 5 sektor, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, dan sektor real estate. Jika dilihat dari hasil analisis ini, hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor-sektor tersebut yang memiliki keunggulan, Kabupaten Timur Tengah Utara telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan dimungkinkan untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan jasa ke daerah lain. Dari kelima sektor ini, yang memiliki kontribusi yang paling besar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana dengan nilai LQ rata-rata tertinggi pada 3 tahun yaitu sebesar 1,65. Di antara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertanianlah yang merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang paling besar. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah petani yang mengekspor 22 ton kacang lurik ke pasar Eropa.
ke pasar Eropa, dan hal ini membuktikan bahwa para petani di Kabupaten Timur Tengah sudah bisa menghasilkan kacang lurik dengan kualitas yang baik dan diminati oleh pasar-pasar di Eropa. Sedangkan sektor non-basis yaitu yang memiliki nilai LQ yang paling kecil dari 3 tahun 2017, 2018, 2019, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Berdasarkan hal di atas, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan sektor pertanian. Yang pertama, aksesibilitas input maupun output. Yang kedua, perlu adanya pengembangan teknologi pada sektor pertanian. Yang berikutnya, saran dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas, Kabupaten Timur Tengah Utara memiliki sektor-sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan transportasi, dan sektor-sektor lainnya. Dari sektor ini, sektor pertanianlah yang memiliki sumbangan yang paling besar, sehingga dituntut atau pemerintah untuk bisa mengambil keputusan atau kebijakan secara cermat agar bisa mengambil atau bisa meningkatkan potensi dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Teman-teman dan Ibu, sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.